Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nazliawati Yusran, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 30 Kota Parepare, bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan NDH 28. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan resume modul agenda 2 mengenai nilai dasar ASN berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptif. Menurut Robbins tahun 2003, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Mengapa adaptif? Alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik seperti yang pertama, karena adanya perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan yang tidak mudah. Perubahan tersebut akan memaksa negara untuk mengadaptasi cara-cara baru dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Yang kedua, adanya kompetisi di sektor publik. Kompetisi menjadi salah satu karakteristik penting dari perubahan lingkungan strategis yang mendorong dan memaksa negara untuk berperilaku seperti dunia usaha dan bersaing untuk menghasilkan kinerja terbaik. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi. Pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang punggung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun pemerintahan, maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah seyogyanya kita tinggalkan. Pentingnya organisasi adaptif. Terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service United Kingdom yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktikkannya, yaitu yang pertama, purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, cultural values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Yang ketiga, vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Yang keempat, corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima, corporate strategy. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Yang keenam, structure. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dan dapat diterapkan di organisasi. Yang ketujuh, problem solving. Budaya adaptif ditunjukkan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Yang kedelapan, partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif, karena dengan partnership, maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Yang kesembilan, rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain yaitu yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau shared vision. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning.
Dan yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau sistem thinking. Nilai dasar ASN berakhlak selanjutnya yaitu kolaboratif. Dyer and Sein 1998 dalam Kelly et al. Tahun 2019 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more teams aiming to become more competitive by developing shared routines. Selanjutnya, ada yang disebut dengan kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance menurut Ansel dan Guest tahun 2007 mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Ansel dan Guest tahun 2007 membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Indikator organisasi kolaboratif culture. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. 2012 mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu yang pertama trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua face-to-face dialogue, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta pemberbetaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Selanjutnya, ada yang disebut dengan whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, whole of government juga dikenal sebagai pendekatan infragensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun keuntungan whole of government, yaitu yang pertama, outcomes focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi juga lintas instansi. Yang ketiga, enabling, whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, whole of government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Berikut adalah bentuk whole of government. Yang pertama, integrating service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrating and rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Yang keempat, culture change, yaitu konsep-konsep social glue atau perekat dan budaya organisasi.
Panduan perilaku atau kode etik adaptif dan kolaboratif. Untuk adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Untuk kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikianlah video resume modul agenda 2 mengenai nilai dasar ASN berakhlak yaitu adaptif dan kolaboratif. Terima kasih karena telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.